tinggal silakan ditulis di chat, nanti kami akan coba kumpulkan. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Iwan, Bu Maria, Pak Dedi, teman-teman semua. Selamat pagi. Ini jujur dulu, terus terang dulu, saya sambil di-sharing ya slide. Saya agak bingung mau ngomong apa. Soalnya saya orang teknologi, ngomong marketing gue puyeng kepala. Eh, Dia corporate jualin cri- tenang aja. Nanti dibantu jualin, Pak. tentang corporate crisis gue pusing. Tapi ujungnya gini lah. Saya lebih banyak ngajar tentang teknik hacking sih sebenarnya. Bagaimana kita nyerang, bagaimana kita melakukan attack, bagaimana kita melakukan cyber security. Dan jujur, jadi saya akan ngambil angle-nya dari situ. Dan jujur, kebanyakan serangan tujuan-tujuannya adalah untuk ke uang sih, uang. Tekniknya adalah nipu, mencemarkan nama baik. Jadi proses itu semua tujuannya akhirnya duit gitu ya. Nah, sekarang buat ngasih gambaran bagaimana sedihnya orang yang ada di internet, saya akan masuk ke Jadi Detikcom sorry. Jadi ini masuk ke YouTube, masuk ke channelnya Ono Center, bisa masuk ke, saya akan kasih lihat berbagai komen yang ada yang masuk ke saya. Oke, biar kerasa bagaimana serangan yang terjadi. Ini saya kasih lihat pertanyaan-pertanyaan. Kata kuncinya saya ambil aja dulu. Kata kunci misalnya ditipu. Ini banyak banget tuh, jangan khawatir. Oke, tolong banget Mas, terima kasih sebelumnya. Ini ditipu dia. Terus, Mas, mohon minta nomor WA, saya perlu bantuan, nanti jelaskan lewat WA, gitu ya. Terus minta tolong teman saya akun game FF, nggak tahu FB-nya sudah habis sampai 4 juta rupiah. Terus eh, tolongin bang akun YouTube kakak aku ditipu kak please gitu. Dan ini duitnya juta loh, hati-hati, duitnya beneran serius juta. Oke, nah yang ini saya gedein biar kelihatan. Oh ya lah, mana sih tadi? Nah ini dia. Teman saya habis itu 27 juta gitu. Jadi jujur caranya kayak gitu. Dan jangan khawatir, istri saya juga ketipu. Parah banget. Tapi eh, kalau dari sisi korban ketipu ya. Tapi dari sisi corporate jadi pencemaran nama baik gitu. Contoh kasusnya istri saya aja yang ketipu kemarin 2,5 juta. Ketipunya sederhana banget sih, pakai Facebook. Jadi ini temen tetangga lah, tetangganya pernah dibantu sama kita, jadi dia waktu itu minta tolong, tolong dong bayar uang pinjem duit dong buat bayar uang sekolah anak gitu ya. Karena tetangga ya di transfer, udah pakai Facebook. Pada suatu hari Facebook yang sama minta tolong itu lagi. Nah, kemudian istri saya kan berusaha nelpon nih, kok nggak dijawab-jawab. Terus takut karena kebutuhannya mendadak, mendesak banget, ditransfer tuh duit. Padahal Facebooknya udah dihack. Jadi pas kemudian berhasil nyambung telepon, duit udah gua transfer ya. Terus dia bilang, ah kenapa transfer? Bingung kan dianya. Lo kan lu minta. Aduh, padahal Facebooknya dihack. Jadi kejadian seperti itu banyak. Kasus yang agak besar kasus yang terjadi agak besar sama ibu-ibu di mana sih namanya? Di Klaten waktu itu saya tanganin sekitar 300 juta rupiah. Jadi penipuannya sederhana banget sih, ngajak kawin, udah gitu aja. Yang nipu orang Malaysia. Itu ibu-ibu di Klaten. Guru saya, profesor di Institut Teknologi Bandung, eh, bekas direktur IT-nya IPTN kena 200 juta karena investasi di Nigeria. Terus akhirnya anaknya kirim email ke saya, no, tolong ngomong dong ke babe gue, emang kenapa? Udah biarin aja lah. Terus dikorek-korek-korek. Jadi anda semua pasti sering lah dapat email spam segala macam, nawarin investasi segala macam. Ini Profesor Institut Teknologi Bandung kok ya percaya, duitnya ditransfer ke Nigeria, kagak balik tuh duit asli. Yang rekor paling besar seorang ibu, ini teman saya yang nge-handle, bukan saya sih kebetulan. Seorang ibu di mana Pondok Indah, 2M.
Jadi kasusnya seperti ujung-ujungnya adalah duit sih sebenarnya. Kalau teman anak saya itu nipu. Ada lagi teknik yang lain adalah gini. eh tapi anak muda yang kena nih. Kalau yang tua-tua kayak kita biasanya nggak kena. Jadi anak muda yang kena temannya anak saya kebetulan. Teman anak saya berarti kalau teman anak kita kan kemungkinan baru lulus kuliah, masih muda, masih semangat. Udah gitu dating online. Udah gitu cewek sebelah sana biasa bajunya dicabut satu-satu, terus kita sebagai cowoknya bajunya dicabut juga satu-satu. Udah gitu dia kagak tahu bahwa di sebelah sana ngerekam. Ya udah tinggal tinggal dan ini berapa kali saya dapat beberapa kali saya dapat permohonan dari orang yang fatalnya waktu itu dari Aceh malahan. Pak, tolongin saya Pak, jangan sampai orang tua saya tahu Pak. Ah, gue udah tau lah, pasti ini urusannya urusan dating online. Lu pasti buka baju nih urusannya. Udah gitu sebelah sana langsung emailnya sederhana banget. Saya punya rekaman video kamu ya, tolong transfer duitnya, kalau enggak nanti saya sebarin. Jadi sesederhana itu. Beres ya? Itu taktik yang dipakai. Dan yang paling fatal, kalau itu masih kelihatan penipuannya. Yang paling fatal adalah kalau kadang-kadang lewat WhatsApp, lewat apa segala macam, dia ngirimin attachment supaya kita klik. Oke, kita klik attachment-nya itu dan udah gitu attachment itu isinya program Trojan yang bisa masuk ke handphone kita atau komputernya kita, kemudian bisa ngambil password segala macam dan dia bisa akses ke bank atau apa segala macam dan kita bisa transfer duit. Dan itu kejadian sih kayak gitu, jangan khawatir. Jadi gue rada nggak enak ngomongnya, soalnya saya ngajarin teknik bikin trojan seperti itu, saya ajarin sih sebenarnya. Jadi agak berbahaya emang. Cuman kalau pakai handphone yang baru, Android yang baru, agak pertahanannya masih lebih bagusan yang baru. Kalau yang lama itu bisa jalan trojannya dan saya bisa ngambil SMS orang sama segala macam. Kenapa saya ngajarin itu? Karena saya ngajarin cyber security. Pada saat kita ngajarin cyber security, mau nggak mau saya harus ngajarin bagaimana teknik attack, nyerang kayak gimana supaya kita bisa melakukan pengamanan. Nah, sekarang saya masuk ke fase yang satunya lagi karena waktu cuma 30 menit. Fase selanjutnya adalah bagaimana kalau itu kejadian. Kalau sampai kejadian, apa yang harus kita lakukan? Oke, saya akan pakai gambar aja biar gampang. Pakai mind mapping lah biar gampang banget. Dan ini harus semua dilakukan dalam waktu cepat, singkat banget. Yang legal untuk melakukan, ini kok nggak keluar? Oh, ini dia. Oke. Yang legal untuk melakukan itu semua adalah polisi. Jadi orang banyak minta tolong ke saya, Pak Ono bisa nggak ngejar orang gini. Ya, gue secara hukum nggak sah sih sebenarnya. Saya bisa ditangkap juga urusannya kalau ngejar orang. Jadi yang kalau sampai terjadi kejadian, langkahnya, jadi nih kalau kejadian, nih saya tulis ini kejadian ya, terjadi kejadian. Kita perlu ngumpulin semua barang bukti. Nah, ini jadi masalah sih sebenarnya, barang bukti. Karena barang buktinya elektronik. Dan ini jadi masalah sebetulnya kalau hakimnya tahu, atau polisinya tahu, atau penyidiknya tahu, ini nggak ada yang sah semua. Jadi sebetulnya ada undang-undang ITE, informasi semua transaksi elektronik, barang bukti yang sah ada syaratnya sih sebenarnya. Jadi barang bukti itu tidak bisa dirubah. Barang bukti itu kalau sampai berubah kita tahu bahwa itu berubah segala macam. Kalau capture screen itu bisa diedit sih sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Itu barang bukti yang kita punya, cuman itu doang biasanya. Capture screen, soft copy, apa segala macam. Tapi nggak mau harus dikumpulin ini semua barang buktinya dan ini dikasihkan ke polisi sih sebenarnya harusnya. Cuman yang menyebalkan polisi. Yang menyebalkan pada saat ini terjadi, jadi perjalanan barang bukti harus dikumpulin semua ke polisi. Polisi paling keluar cuman surat sudah lapor polisi, titik habis, nggak akan di follow up apa-apa. Jadi kita yang harus follow up sih. Jadi akan surat, lapor, udah selesai. Kan kesel banget. Kalau mau Pak tolong bantuin ini kagak mau dia, kagak bisa, harus pakai pelicin lagi tuh, puyeng kepala dah kita urusannya. Jadi ini stop sampai di sini. Nah, akibatnya yang terjadi kita biasa, dan ini harus dilakukan dalam waktu kurang dari 12 jam nih sebenarnya.
Jadi dalam waktu cepat, kemarin istri saya nggak kerjain dalam waktu 2 jam 3 jam doang sih. Udah kejadian langsung lapor polisi segala macam, dapat surat lapor ini, kemudian kita langsung interaksi sama lembaga-lembaga yang terkaitnya, media sosial yang terkait, lembaga terkait segala macam, bahwa itu bukan kita, itu ada orang yang melakukan penipuan dan sebagainya. Jadi ini bisa bang. Soalnya mereka hanya bisa bergerak kalau ada surat lapor polisi tadi. Cuman nggak bisa polisi yang disuruh gerak. Jadi kepaksa kita yang gerak, bawa surat itu, datang ke bank, datang ke media sosial, terus iyalah pindah lagi. Ya, udah. Terus mana lagi? Pokoknya semua lembaga yang terkait semuanya dibawain dan kita koordinasi semua ke sini. Oke. Syukur. Nah, yang jadi masalah adalah kalau duit udah ketransfer ke bank itu agak susah. Karena bank punya undang-undang kayak melindungi nasabah segala macam, duit yang udah keburu ketransfer nggak bisa ditarik lagi sih. Jadi ya kayaknya harus rada diikhlasin kecuali ada keputusan pengadilan. Dan proses pengadilan rata-rata butuh waktu sekitar setahunan. Jadi agak susah nih urusannya kalau sampai duit udah keburu transfer. Cuman kalau yang lain kita bisa koordinasi segala macam dan syukur-syukur kita bisa bikin skenario buat memojokkan si pelaku dan dari situ akhirnya kita bisa nangkep pelakunya. Jadi kira-kira taktik strateginya kira-kira gitu. Jadi barang bukti, polisi, surat lapor, koordinasi, kemudian ini semua dipakai buat memojokkan si pelaku. Jadi ini pelakunya dipojokkan dari lembaga-lembaga ini semua. Jadi semuanya mojokin ke situ. Ini pelaku, misalnya pelaku di sini. Nah, dari situ baru kita bisa proses di pengadilan. Kemarin kalau bank swasta masih berbaik hati biasanya. Bank swasta masih berbaik hati, dia mau memojokkan pelakunya, bank swasta ya. Kalau bank pemerintah plat merah agak rebiek urusannya. Kemarin transfernya ke bank plat merah soalnya, jadi rada susah hidupnya langsung. Ya udah 2,5 juta rupiah diikhlasin lah waktu itu kepaksa. Jadi kira-kira gini prosesnya yang terjadi. Ini dari sisi kalau yang legal formalnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau dari sisi yang ini yang formal dulu ya. Jadi formalnya seperti ini, polisinya nggak gerak. Kalau polisinya mau gerak, biasanya polisi akan bergerak kalau yang mintanya orang petinggi, orang pejabat segala macam. Dia mau gerak. Cuman kalau bukan petinggi pejabat agak susah dia buat gerak. Nah, kalau polisi sampai mau gerak, sebetulnya polisi punya kemampuan buat akses beberapa hal, misalnya nih. Kalau mau gerak ya, kalau nggak gerak kita yang gerak kepaksa sampai bisa mojokin pelaku. Kalau polisinya dan ini nanti harusnya masuk ke media sih untuk membersihkan nama baik dan sebagainya sih. Nah, kalau sampai polisinya bisa bergerak, sebetulnya beberapa kemampuan polisi adalah, misalnya saya tulis aja, mereka bisa akses ke lokasi nomor HP di operator. Operator namanya core network ya. Kalau di operator istilahnya core network. Di dalam core network itu dia punya informasi HP kita posisinya di mana, nelpon ke siapa aja, ada semua informasinya di core network ini. Dan yang bisa akses biasanya polisi kalau untuk level yang ini. Nah, polisi, penyidik, aparat segala macam bisa akses. Tapi itu nggak semua orang ya. Biasanya levelnya udah penyidik dan sebagainya yang bisa akses ke situ. Dan di dalam data yang ada di core network tadi, gimana ya ngomongnya? Sebetulnya datanya sudah ada semua di situ. Cuman yang bisa akses tadi penyidik dan sebagainya tadi ya. Stop sampai situ beres ya. Oke. Nah, kayaknya karena saya bisa bikin core network, saya bisa bikin BTS seluler sendiri, saya bisa bikin operator sendiri. Kalau ada orang akses ke operator yang saya bikin, saya bisa lihat sih sebenarnya. Jadi sebetulnya si operator juga bisa lihat sih sebenarnya. Cuman dia tidak sah buat ngasih tahu ke orang lain. Tidak secara hukum ya.
Nah, yang bisa akses tuh polisi. Dan setahu saya teman-teman bikin kayak apa ya? eh Kayak semacam saweran gitulah, di dinas kepolisian saweran untuk bisa akses ke sininya. Jadi ada sawerannya di antara mereka. Di kepolisian ada 2 unit yang bisa akses sih sebenarnya. Unit yang bisa akses biasanya reskrim, reskrim, reserse kriminal. Kalau reserse kriminal biasanya kalau kasusnya hitam putih banget, maksudnya emang itu kasus kriminal atau pokoknya jelas gitu, kasusnya jelas kriminal, jelas bermasalah. Jadi reskrim bisa akses ke core network itu, konsekuensinya dia bisa ngelihat posisi apa segala macam. Satu lagi yang lebih keren adalah humas. Bingung kan ya? Humas Polri. Asli ini yang bingung. Jadi Humas Polri bisa akses juga sih sebenarnya. Humas Polri biasanya bermain kalau kasusnya abu-abu. Jadi dia bukan hitam putih kriminal. Kalau kriminal kan misalnya nyolong itu kriminal jelas. Tapi misalnya kasus ISIS gitu ya, ISIS itu kan abu-abu itu. Nah itu yang main bukan reskrim itu, yang main Humas Polri. Jadi Humas Polri bisa main di sana juga sih. Jadi mereka punya akses seperti itu. Nah, 2 makhluk ini tambahan lagi, kalau di Mabes TNI mereka punya juga sih sebenarnya kayak cyber apa ya? Bukan cyber security ya. Pokoknya cyber unit lah gitu di Mabes juga ada. Lupa namanya apa ya? Divisi cyber kayak gitu-gitu dah. Di Mabes juga ada. Cuman yang Mabes ini kayaknya nggak terlalu ke arah core networknya operator. Oke. Nah, selain network operator ini, mereka juga biasanya melakukan profiling dari si pelaku. Kalau ini kejadiannya di dunia cyber atau media sosial. Jadi mereka melakukan profiling. Ini saya kasih gambar gini nih jadi. Ini si pelaku di profiling sih sebenarnya. Profiling. Profiling tuh kira-kira dalam bahasa sederhananya kayak orang marketing lah. Kalau orang marketing kan biasanya mereka ngelihat, oh si Ono sukanya apa, Ono sukanya hacking, Ono sukanya misalnya camping, Ono sukanya jalan-jalan. Nanti kalau kita marketing kita kasih produk-produk camping, hacking, apa segala macam. Jadi profilingnya itu dia nge-download posting-posting yang diposting di media sosial segala macam sampai dia bisa dapat ini pelakunya siapa gitu ya. Ini tekniknya bisa pakai AI, machine learning, data mining, pakai A ya, machine learning, data mining dan sebagainya. Oke, contoh kalau yang ini udah kebayang ya, yang pakai core network udah kebayang. Nah, yang profiling yang seperti ini kita biasanya saya kasih contoh realnya aja dah. Paling gampang ngelihatnya make drone emprit. Ini bukan profiling buat penjahat ini sebenarnya kalau drone emprit. Ini gambarnya kayak apa? Ledakan-ledakan bintang di angkasa kayak gitu. Tapi ini adalah kicauan-kicauan yang ada di Twitter, di media sosial segala macam, di Grab diambil semua sama aplikasi drone emprit yang buat ini Ismail Fahmi. Yang ini orang baik sebelahnya yang baju biru orangnya baik banget. Jadi diambil semua kicauan-kicauan itu, kemudian dihitung siapa ngomong apa, berinteraksi sama siapa, di-retweet oleh siapa, berantemnya sama siapa, akhirnya kita bisa ngelihat kubunya siapa lawan siapa. Oke, dari situ juga kalau kita menggali lebih dalam, kita bisa ngelihat sih sebenarnya biang keroknya siapa. Jadi kita bisa tahu siapa biang keroknya, kenapa dia sampai seperti itu, kita bisa melakukan profiling dari software-software kayak ginian. Ini ada O1, O2, di sini ada 2 pro oposisi, pro petahana, di sini lebih banyak lagi ininya apa sih? Aktor-aktornya banyak kelihatan di sini. Dan kalau dia main robot, kelihatan juga sih. Coba ada yang robot nggak? Ini kayaknya robot nih satu nih. Ini robot.
Jadi dia posting sendiri, nggak ada yang ngewaroh, nggak ada yang ngeliat gitu. Jadi kelihatan robotnya kelihatan. Jadi proses perangnya kelihatan dan kita bisa ngelihat siapa perang lawan siapa, biang keroknya siapa, terus udah gitu nanti pelan-pelan profiling sampai dapetin orang di balik kejadian ini siapa sih gitu. Jadi profilingnya sampai seperti itu sih yang kita lakukan. Yang ini kebetulan bukan urusan buat marketing. Kalau yang ini harusnya foto ini nggak boleh keluar sih, tapi ya udahlah keluar. Eh, Sebetulnya ini kejadiannya adalah software ini dipasang buat apa? Crawling buat dapetin situs-situs porno. Jadi dia profiling buat ngelihat situs porno di apa aja, kemudian kita blokir situs pornonya. Jadi ini dipakai buat blokir situs porno. Tapi bisa dipakai buat apa aja sih? Buat profiling, buat ngelihat penjahat, apa segala macam bisa kelihatan kayak gini. Nah dari sini baru mulai kita proses lagi. Jadi ada beberapa proses yang terjadi sebenarnya. Ini kalau ini yang tadi yang sebelah sini adalah yang hardcore. Kalau yang udah mulai profiling ini udah softcore banget. Di balik ini adalah artificial intelligence, machine learning, data mining yang dipakai. Kalau teman-teman pengen belajar yang kayak gini, belajarnya tadi sempat sebelum mulai saya sedikit sama Pak Iwan sama Bu Reni ngobrol, saya pakainya ini sih, Orange. Data mining buat belajar ini loh, bukan buat operasional beneran, tapi lumayan oke. Programmingnya kayak gini banget sih. Nah, ini programmingnya kayak gini sih. Jadi kita bisa melakukan programmingnya berbentuk grafik, jadi bukan if then else diketik segala macam, bentuknya grafik nanti bisa keluar. Kita bisa melakukan klasifikasi, kita bisa prediksi apa yang terjadi, kita bisa klasifikasi, oh biang keroknya si ini, kita bisa klasifikasi. Dan teknik yang ini juga dipakai buat melakukan klasifikasi, misalnya virus COVID apa segala macam, softwarenya kira-kira kayak gini doang sih, bisa gitu ya. Saya lagi mencurigai sebetulnya kan teman-teman UGM bikin buat deteksi virus COVID yang harganya murah banget, dengan napas kita dia bisa langsung tahu. Kemungkinan dia pakai teknik-teknik yang seperti ini, pakai machine learning sih sebenarnya buat sampai deteksi seperti itu. Bisa cepat itu karena machine learning kayak gini. Jadi di training dulu, kemudian dia bisa melakukan klasifikasi. Oke. Itu poin gedenya kira-kira di situ sih yang besar-besarnya. Oke, ini udah, ini machine learning udah beres. Jadi poin yang besar yang ingin saya sampaikan ini, karena lebih ke arah mitigasi kejadian, poin saya lebih ke arah sana. Cuman kalau saya disuruh ngomong tentang marketingnya sendiri, ini sorry ya, ini masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi. Kalau tentang marketingnya sendiri, saya akan ngomongnya beda sih sebenarnya. Beda banget. Saya kasih lihat dikit. Ini kalau tentang marketing ya. Saya lebih ke arah digital ekonomi sih sebenarnya. Center digital ekonomi. Jadi ini, sorry ini bukan mitigasi kalau yang ini. Jadi saya kebetulan sering diminta untuk ngasih workshop di Bank Indonesia tentang digital ekonomi, karena teman-teman Bank Indonesia merasakan banget terjadi perubahan di dunia ekonomi ini karena bergeser ke digital, startup dan sebagainya. Jadi mereka pengen tahu sih sebenarnya digital ekonomi seperti apa sih, apa yang penting di digital ekonomi segala macam. Jadi saya banyak ngasih ceramah tentang digital ekonomi, dan proses ceramah itu saya rekam semua, saya upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa ngelihat juga tentang digital ekonomi di sini. Di rekaman di YouTube ini. Kalau nanti sudah mulai melihat yang namanya digital ekonomi, kelihatan bahwa digital ekonomi sebenarnya di belakangnya adalah machine learning, data mining segala macam juga. Jadi isinya, kalau saya nyebutnya bukan digital ekonomi sih, saya nyebutnya adalah ekonomi mata-mata. Jadi kalau itu namanya ekonomi apa sih, mata-mata bahasa Inggrisnya tuh spy. Jadi intelligent economy. Karena mereka mengeksploitasi apa yang kita lakukan untuk dijadiin duit. Misal contoh paling sederhana yang lagi rame belakangan banget nih ya, kan WhatsApp lagi posting tuh, kalau Anda pakai WhatsApp, data Anda bisa dikasih ke Facebook ya, kata WhatsApp kan kayak gitu. Nah itu ciri khas banget digital ekonomi. Kenapa? Karena WhatsApp selama ini sebetulnya mining
mengeksploitasi, memata-matai apa yang kita obrolin di WhatsApp, kemudian dimasukin ke Facebook, dijadiin iklan, dimonetize, dijadiin iklan di Facebook. Jadi supaya iklannya jadi targeted banget. Jadi iklannya kalau dia posting benar-benar langsung targeted, orangnya kemungkinan besar akan ngeklik iklan tadi. Kan orang marketing kan gitu banget sih. Kalau bisa dia iklan ke orang yang mau aja, ngapain gue iklan ke orang yang nggak mau kan ya? Supaya effort dia bisa maksimal banget. Jadi teknik yang itu, teknik tadi WhatsApp dieksploitasi jadi Facebook, nah itu bagian dari digital economy. Dan ini ujung-ujungnya adalah jadi dasar dari digital transformation. Kan Pak Jokowi lagi ribut nih, semua kementerian lembaga sudah melakukan digital transformasi. Yang terjadi adalah kementerian lembaga pada melakukan digitalisasi, bukan transformasi digital. Karena yang terjadi adalah dokumennya di-scan, jadi soft copy, selesai titik. Tapi tidak ada proses di belakangnya lagi untuk melakukan machine learning, data mining segala macam untuk menjadi decision support system supaya terjadi transformasi digital. Jadi ini bagian yang keren sih sebenarnya, yang profiling yang ini, karena ini jadi dasar buat digital economy dan teman-temannya yang lain. Oke. Saya rasa saya cukupkan segini dulu biar kita punya waktu lebih banyak buat diskusi. Saya kembalikan pada Pak Iwan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ono. Kita lanjut dulu ke Ibu Maria. Ibu